Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anak semua. Bersama kami keluarga Heru Saputra dari kelompok Cipinang Muara, wilayah Rawamangun C. Malam ini Sabtu 24 Oktober 2020. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan bersaat teduh. Amsal 24 ayat 23 sampai 34. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa, tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Siapa memberi jawaban yang tepat mengucap bibir, selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Amsal ini diawali dengan keterangan. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Kita mengenal Amsal sebagai kitab kumpulan kata-kata bijak dari Salomo. Pada bagian ini dapat dikatakan sebagai pepatah-pepatah orang bijak. Dimulai dengan situasi yang terjadi di pengadilan. Nama pengadilan seharusnya lah memperlihatkan terjadinya segala sesuatu dengan adil. Untuk itu, pepatah yang ditempatkan adalah memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Bersikap pada keberpihakan dalam peradilan. Yang membawa pembenaran orang bersalah adalah suatu kesalahan besar. Akan dikutuki bangsa-bangsa dan dilaknat suku-suku bangsa. Terjadi siapa yang mengatakan salah kepada yang salah, ia patut dipuji, bahkan akan berbahagia dan mendapatkan ganjaran berkat. Kata-kata ini hendak menyatakan tentang sikap hidup yang benar dengan berani menyatakan salah sebagai salah dan benar adalah benar. Hal itu dinyatakan dengan tidak memandang siapa yang melakukan, tetapi apa yang dilakukan. Orang yang memberikan jawaban yang benar dikatakan mengecup bibir. Artinya adalah orang-orang yang berani memberikan jawaban benar. Adalah orang yang memperlengkapi dirinya dengan hikmat, sehingga bibirnya memberikan jawaban dengan benar dan jujur. Selanjutnya, Amsal ini berbicara tentang sikap terhadap sesama. Ajakannya adalah memperhatikan orang yang membutuhkan bantuan dan jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Itu dinyatakan dengan menyelesaikan pekerjaan di luar atau di ladang lebih dulu, baru membangun rumah. Orang berkhidmat tidak menaruh dendam terhadap sesama, apalagi merancangkan pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Pada bagian akhir, Amsal berbicara tentang gambaran orang pemalas. Orang memiliki kebun anggur tapi hidup dalam kemiskinan. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang orang yang menyalahkan keadaan. Padahal, sesungguhnya itu terjadi karena sikap hidup yang malas. Pekerjaan hanyalah tidur, mengantuk, melipat tangan, dan tertidur lagi. Sehingga ladangnya menjadi hutan. Saudara-saudara, saat ini kita masih ada dalam masa pandemi dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kata-kata bijak dari Amsal mengingatkan kita untuk dapat hidup dengan bijak. Situasi pandemi berdampak kekacauan kemana-mana. Berbagai berita beredar dengan bebas dan dapat menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar.
hingga akhirnya terjadi ketidakpuasan dan peradilan secara bebas. Orang merasa punya hak untuk mengadili pihak lain dengan sewenang-wenang. Demo terjadi tanpa orang memahami apa sebenarnya yang hendak dituntut. Dalam situasi seperti ini, kita diajak untuk tetap berhikmat dalam bersikap bahwa dalam mengeluarkan pendapat agar kita disebut sebagai orang-orang yang mengecup bibir. Situasi pandemi membuat orang berkeluh kesah akan hidup, kehilangan pekerjaan, tidak ada penghasilan, dan akhirnya mengamali kemiskinan. Amsal mengajak kita untuk merefleksikan hidup kita. Jangan sesungguhnya Tuhan telah menyediakan ladang untuk kita, tapi kita hanya tidur, mengantuk, melipat tangan, dan tertidur lagi, sehingga ladang kita menjadi hutan. Dalam situasi pandemi, kita diajak untuk tidak bermalas-malasan, tapi kita harus kreatif. Perhatikan orang-orang yang bertahan dalam pandemi ini. Sekalipun mengalami PHK, mereka berusaha untuk bisa membuat kue, masakan, dan menu-menu lain untuk dijual. Mereka dapat membuat berbagai kreativitas yang memberikan penghasilan untuk hidup. Mereka menjual jasa layanan antar jasa yang lain. Jangan biarkan ladang pemberian Tuhan menjadi hutan dan kita menyalahkan keadaan kita menjadi miskin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini, yang mengingatkan untuk dapat hidup berhikmat. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat bijak dalam ketika mendengar berbagai macam berita atau informasi. Hikmat dari-Mu memampukan kami untuk membuat kami tidak cepat bereaksi, baik dalam berkomentar maupun bersikap. Mampukan kami untuk tidak menghakimi menurut jalan pikiran kami sendiri, sehingga dengan mudah kami menyatakan kesalahan orang lain atau memberikan penilaian buruk terhadap orang lain atau pihak-pihak tertentu. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk mampu menjadi orang yang mengecup bibir, yaitu orang memperlengkapi diri dengan hikmat ketika berkata-kata. Tolonglah kami untuk tidak berkata-kata yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, terlebih menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang dapat menghadirkan damai melalui pikiran, perkataan, dan perilaku kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan dalam menjalani hidup yang tidak mudah di masa pandemi ini. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami hidup dalam kemiskinan, bahkan kesengsaraan. Kami percaya Engkau memberikan talenta kepada kami. Sekalipun hanya 1 talenta, kami percaya Engkau menyediakan ladang yang luasnya cukup bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat mengembangkan talenta yang telah Engkau berikan, untuk mengelola ladang yang telah Engkau berikan. Tolonglah kami untuk tidak hanya mengeluh dan berharap pengasihan orang lain, tapi kami dapat menjadi orang yang lebih rajin dan kreatif dalam pengasihan-Mu. Kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami dan para guru yang saat ini melakukan proses belajar dan mengajar secara daring. Banyak kendala yang dihadapi oleh anak-anak dan para guru, seperti keterbatasan jaringan internet, sinyal, kuota, dan sarana yang dibutuhkan seperti laptop atau HP. Tolonglah ya Tuhan, agar dengan berbagai cara, proses belajar dan mengajar tetap dapat dilaksanakan. Tolonglah
agar anak-anak kami tetap dapat bersekolah sekalipun melalui online. Tolong para guru agar dapat terus berkreasi dalam menyiapkan dan menyampaikan materi ajar. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, karena dengan proses belajar di rumah membuat kami memiliki banyak waktu dengan anak-anak. Proses belajar secara daring menuntut peran aktif orang tua, dan itu tidak mudah bagi para orang tua. Namun, situasi tersebut menjadi bentuk dukungan nyata dan langsung para orang tua kepada anak-anak. Berikanlah hikmat kepada para orang tua dalam mendampingi proses belajar anak-anak di rumah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Mereka yang saat ini harus menjalani isolasi dan perawatan, baik isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Terlebih bagi mereka yang saat ini sedang berjuang dalam masa kritisnya di ruang ICU. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau tidak meninggalkan mereka dan terus menjaga mereka. Berikanlah ketenangan dan kekuatan, terlebih iman percaya kepadamu bahwa Engkau memiliki kehendak dan rencana yang terbaik dalam hidup mereka. Jauhkan rasa putus asa dalam diri mereka, melainkan terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari-Mu. Kami berdoa untuk keluarga yang tidak dapat merawat secara optimal. Bahkan untuk mereka yang di rumah sakit, keluarga tidak dapat menjenguk dan menjaganya dari dekat. Tolonglah agar keluarga tetap dapat memberikan penguatan bagi saudara-saudara yang sakit. Kami berdoa untuk dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit, yang saat ini harus bekerja keras karena jumlah pasien COVID meningkat tinggi. Berikanlah kesehatan kepada mereka dan tolonglah mereka untuk juga mematuhi protokol kesehatan dalam pengasihan-Mu. Kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.